qiraatu akhiri suratil Baqarah litahassun wal kifayah wal hifzi. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayatain min akhiri suratil Baqarah bi lailatin kafatah. Rawahul Bukhari. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca 2 ayat akhir surah Baqarah, amanah Rasul, pada satu malam, maka 2 ayat itu mencukupkan akan dia. Kafatahu, mencukupkan dari gangguan-gangguan, baik dari gangguan setan atau gangguan-gangguan jahat lainnya. Jadi 2 ayat akhir surah Al-Baqarah itu dibaca setiap malam, maka malam itu kita akan dijaga oleh Allah dengan sebab 2 ayat tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a, idza awaita ila firashik, bila engkau sudah bertempat di pembaringan, bila sudah berada di hamparan, di kasur, faqra ayatal kursi, baca ayat kursi. La yazala ma'aka minallahi hafizun, senantiasa beserta engkau daripada Allah ada yang memelihara. Wala yaqrabuka syaitanun, tidak akan mendekat kepada engkau oleh syaitan hatta tusbih, sampai subuh. Jadi malam itu kita selamat dari gangguan setan. Bila mana kita dalam keadaan sudah berada di hamparan, di kasur, baca ayat kursi, Wa an Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in sanama. Bagi tiap-tiap sesuatu itu ada puncaknya. Tiap-tiap sesuatu itu ada puncaknya. Wa inna sanamal Qur'an, puncaknya Al-Qur'an suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah. Man qara'aha fi baiti laila, siapa yang baca surah Baqarah pada malam hari di rumahnya, lam yadkhul syaitan baina baitahu, tidak masuk syaitan ke rumahnya salasa layalin, 3 malam. Wa man qara'aha nahara, siapa membaca surah Baqarah di rumahnya siang hari, lam yadkhul syaitan, tidak masuk syaitan ke rumahnya salah satu ayamin, 3 hari. Rawahu Ibnu Hibban fi sahih. Qira'atu ba'dil ayat la hifzi min fitnatid dajjal. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza asyra ayatin min awwali suratil kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah Kahfi, usima minad dajjal, dia dipelihara dari fitnah dajjal. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa indahuma usima min fitnatid dajjal. Wa huwa kadzalik fi ba'di nusakhi Muslim. Wa fi riwayat di Muslim wa Abi Daud man min akhir suratil Kahfi, 10 ayat di akhir. Ada mengatakan 10 ayat di awal. Qira'atu surat Yasin 'alal mayyit wa li talabil hajat. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qalbul Qur'an Yasin. Hatinya Al-Qur'an itu surah Yasin. La yaqra'uha rajulun, tidak baca Yasin seseorang, yuridullaha, yang dia menghendaki Allah, wadar akhirah, negeri akhirat, illa ghufira lahu, melainkan diampuni baginya. Orang yang baca Yasin karena Allah, karena negeri akhirat, ghufira lahu, diampuni baginya. Iqra'uha, bacakan Yasin ala mautakum, atas orang-orang yang mati di antara kalian. Ini pengertian mautakum, baca Yasin atas orang mati, mengandung 2 arti. 1, orang yang mendekati mati, orang sakarat, bacakan Yasin. Arti yang kedua, bacakan Quran seorang mati yang sudah mati. Orang mati, bacakan Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa lafdhu lin-Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa sahhahahu. Hakim mensahihkan hadis itu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalba wa qalbul Qur'an Yasin
Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Qur'an 10 marrat. Qala rawahu Tirmidzi qala hadisun gharib. Bagi tiap-tiap sesuatu ada hatinya. Sedangkan hatinya Al-Qur'an itu Yasin. Siapa baca Yasin, Allah tulis bagi dia dengan bacaan Yasin itu 10 kali baca Quran pahalanya. Qiraatu surati Tabarak lin najat min azabil qabri. Baca surah Baqarah untuk selamat daripada azab kubur. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsabu annahu qabrun. Mendirikan sebagian sahabat Nabi kimah, menajak kimah di pekuburan. Dia kada menyangka itu kubur, dikira biasa lajak kimah di situ. Faidza qabru insanin, ternyata kubur manusia sekalinya. Yaqra'u suratul muluk, dia baca surah muluk hatta khatamaha, sehingga dia tuntung baca surah muluk. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah darabtu khibai ala qabrin wa ana la ahsibu law annahu qabrun fa idza qabru insan yaqra'u suratal muluk hatta khatamaha. Ulun ya Rasulullah menajak kimah, ternyata yang ulun tajaki itu pekuburan. Ulun mendengar di kuburan itu ada orang baca surah Tabarak sampai tuntung, ada bunyi suara baca Quran surah Tabarak sampai selesai. Faqala Nabi SAW, ujar Nabi, hiyal mani'ah, surah Tabarak itu adalah surah yang mencegah. Hiyal munjiyah, surah yang menyelamatkan. Tunjihi, yang menyelamatkan dia min azabil qabri, dari azab kubur. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharib. Qiraatu suratil Waqiah, baca surah Waqiah lil hifzi minal faqri, agar terpelihara daripada kefakiran. An Abi Fatimah anna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ada bin Mas'ud fi maradihi. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud termasuk yang as-sabiqin al-awwalin, sahabat yang awal masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud garing diilangi oleh Sayyidina Utsman. Faqala jar Sayyidina Utsman, wa Ibnu Mas'ud, ma tashtaki, apa yang kau sakit? Sakit apa pian? Sakit apa? Qala jar Ibnu Mas'ud, zunubi, sakitku ini memikirkan dosa-dosaku. Zunubi, dosa-dosaku banyak. Qala ujar Sayyidina Utsman, pamatashtahi, apa yang kamu hendak? Qala jar Ibnu Mas'ud, yang aku hendak itu rahmat Rabbi, rahmat Tuhanku aku hendak. Qala jar Utsman, nad'u lakat tabib, maulah ikam kami kiawakan dokter, tabib, tukang tatamba, aku nak kami kiawakan tabib. Qala jar Ibnu Mas'ud, at-tabib amradani, tatamba itu maulah garing aku, menambah sakit. At-tabibu amradani, tabib itu menyakitkan aku, menggaringkan aku. Qala ujar si Utsman lagi, ala amuru laka bi'ataika, adakah tidak aku suruh bagi engkau dengan harta engkau? Qala jar Ibnu Mas'ud, ma mana'tanihi qabla al-yaum fala hajata li bihi. Sesuatu yang kau tegah aku akan dia sebelum ini hari, tidak ada aku hajat bagiku pada ini hari. Artinya harta-hartaku ini kada perlu lagi aku, beriakan semuaan, beriakan semua. Qala jar Sayyidina Utsman, tada'uhu li ahlik wa iyalik, engkau tinggali harta itu istri engkau, anak-anak engkau. Ini beriakan semuaan kayak apa? Tinggali anak, tinggali bini. Qala jar Ibnu Mas'ud, inni qad 'allamtuhum syai'a, aku sudah mengajari mereka, aku sudah melajari anakku, melajari biniku, syai'an sesuatu.
Idza qaluhu, bila mereka baca sesuatu itu, lam yaftakiru, mereka kada akan fakir, mereka kada akan susah hidupnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man qara al-waqi'ah, siapa yang baca surat waqi'ah kulla lailatin, tiap-tiap malam, lam yaftakir, dia tidak akan jadi orang fakir. Rawahul Baihaqi. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailah lam tusibhu faqah. Ujar Nabi, siapa-siapa yang membaca surat waqi'ah tiap-tiap malam, tidak akan menimpa akan dia kesusahan. Lam tusibhu faqah. Rawahul Baihaqi wa isnaduhu dha'if lakinnahu hadis yu'malu bih, diamalkan dengannya fil fadail, pada fadilat amal. Ini hadis walaupun dhaif tapi dia boleh diamalkan karena untuk fadilat amal. Hadis dhaif itu kada boleh dipakai kalau untuk urusan hukum. Nah, kalau hukumnya halal, hukumnya haram, hukumnya apa, itu mesti hadis sahih atau hadis hasan. Tapi kalau hanya untuk urusan baca ini baik, itu boleh kita pakai hadis dhaif karena itu kada menyangkut hukum. Wa fi riwayatin ukhra min Ibnu Mas'ud, man qara'a fi kulli lailatin idza waqa'atil waqi'ah lam tusibhu faqatun abada. Rawahul Baihaqi fi Syu'ab. Riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman artinya. Baihaqi ada mengarang kitab hadis, ada Sunan Baihaqi, ada lagi yang lainnya Syu'abul Iman. Disingkat biasa Syu'ab, padahal sepanjangannya Syu'abul Iman. Itu kitab hadis yang disusun oleh Imam Baihaqi. Al-istishfa'u bil Qur'an wa tadawi bihi, mencari kesembuhan dengan Al-Qur'an dan berubat dengan Al-Qur'an. Al-aslu fi hadzal bab qaulullah ta'ala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Asal pada ini bab firman Allah, kami turunkan daripada Quran sesuatu yang dia itu adalah penyembuh dan rahmat bagi orang beriman. Di Quran itu Allah turunkan sebagai penyembuh, syifa dan rahmat bagi orang beriman. Asy-syifa'ul hakiki bil Quran, syifa penyembuh sebenarnya dengan Quran itu, wa syifa'ul qulub, penyembuh hati, minal amrad, daripada penyakit-penyakit, wal adwa allati turidu sahibaha, yang membawa orang yang berpenyakit itu al halaka, binasa, wad damar, sama aja binasa, wa tasukuhu, dan menghalau akan dia ila su'il akibah, kepada akibat yang buruk, wa bi'sal qarar, sejahat-jahat tempat. Jadi Quran itu penyembuh daripada penyakit hati yang membawa orang masuk ke neraka, sombong, tamak, dengki, dendam. Nah, itu bisa diobati dengan Quran. Nah, sebenarnya itu asalnya. Ini Quran itu syifa, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Penyembuh dari apa? Dari penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Itu asalnya. Wabil Quran, dengan Quran yataqawwal iman, iman menjadi berkuat iman. Wa tazdadu tuma'ninah, bertambah ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Wa tazdadu, bertambah kuwatun, wa salabatun, kekuatan, kekerasan, bimik dari tamakkunil iman, dengan kadar bertetapnya iman, min qulubihim, dari hati mereka. Alladhi yasbutu, yang tetap itu iman bil Quran, wa bi quwwatit tamassuk, dan dengan kekuatan berpegang bihi bil Quran, wal amali bihi ahkami, mengamalkan hukum-hukum Quran, war ruju' ilaihi, kembali kepada Quran, wa ta'addub, beradab bi adabi, dengan adab Quran. Nah, wa hadza la yashukku fihi muslimun abada, ini tidak ragu-ragu seorang muslim padanya selama-lamanya. Orang muslim tidak akan ragu-ragu selama-lamanya bahwa Quran itu penyembuh daripada penyakit hati yang membawa kepada neraka. Wa huwal haq alladzi lam yara bihi, itulah kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan padanya. Walakin, tetapi, la mani'a, tidak ada larangan, tidak ada tegahan, bijani bihadza, di sisi ini,
ayyusta'mal al-Quran, bahwa digunakan Quran litadawi untuk pengobatan minal amradil hissiyah, dari penyakit-penyakit hissi al-jismiyah, jisim al-zahirah yang zahir. Asalnya Quran itu penyembuh untuk penyakit hati seperti yang membawa kepada neraka. Tapi kadang bisa disangkal bahwa Quran itu bisa juga dijadikan penyembuh penyakit-penyakit zahir.